Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahayu Ningtyas, NIT 230824447, Program Studi D3 Manajemen Transportasi kelas Alfa. Di sini saya akan memaparkan usaha kreatif, di mana usaha kreatif ini memenuhi atau melihat dengan keadaan Indonesia saat ini, di mana ide usaha kreatif ini yaitu penggunaan atau pembuatan platform e-commerce, produk lokal dan juga UMKM di Indonesia. Jadi mengapa saya membuat ide usaha membuat platform e-commerce, ide produk lokal dan juga UMKM di Indonesia, yaitu yang pertama latar belakang. Jadi di Indonesia memiliki banyak potensi dari segi produk lokal dan juga UMKM atau usaha mikro, kecil dan juga menengah yang sangat beragam dan juga berkualitas tinggi. Namun dalam hal pelaku usaha UMKM dan juga produk-produk lokal ini menghadapi berbagai tantangan yang dalam hal pemasaran dan juga pendistribusian produk-produk yang mereka produksi. Jadi akses pasar yang lebih luas masih terbatas dan juga banyak UMKM di Indonesia yang kesulitan bersaing dengan produk-produk impor atau produk-produk luar negeri. Jadi pada zaman sekarang banyak masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu lebih memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri atau produk-produk lokal Indonesia. Jadi dengan adanya pemanfaatan perkembangan teknologi pada saat ini yang juga tren belanja online, di mana-mana belanja online, membeli pakaian belanja online, membeli skincare belanja online, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari makan pun juga sekarang juga serba online seperti itu. Jadi pada platform e-commerce yang akan dibuat ini berfokus pada produk-produk lokal dan juga UMKM di Indonesia. Jadi hanya produk lokal dan juga UMKM yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan UMKM atau tantangan pelaku UMKM di Indonesia. Selanjutnya yaitu tuntunan pasar, di mana banyak sekali tuntunan atau tuntutan pasar yang mengharuskan mengapa saya membuat platform e-commerce produk lokal dan juga UMKM ini, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan produk lokal. Jadi banyak sekali konsumen-konsumen ini yang semakin sadar dan tertarik untuk mendukung produk-produk lokal dan juga UMKM di Indonesia. Selanjutnya yaitu akses pasar yang lebih luas. Jadi dengan adanya platform e-commerce ini akan membuat UMKM itu membutuhkan platform yang membantu mereka untuk lebih meningkatkan menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi baik nasional maupun internasional. Jadi bisa dibayangkan sekarang produk-produk atau pelaku-pelaku UMKM dan juga produk lokal itu sangatlah minim untuk lebih memperluas jangkauan produk-produk mereka dibeli oleh orang yang jauh. Jadi saat ini masih banyak produk-produk mereka itu hanya dalam lingkup mereka saja, tidak dalam lingkup nasional atau keseluruhan. Selanjutnya yaitu kemudahan untuk berbelanja online. Jadi pada saat ini konsumen atau masyarakat di Indonesia kebanyakan itu lebih membutuhkan sesuatu yang instan atau yang mempermudah mereka untuk berbelanja, seperti e-commerce ini membantu mereka untuk mempermudah mereka berbelanja dengan mudah dan juga aman secara online, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu kepanasan seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan produk yang unik dan berkualitas. Jadi ada permintaan yang tinggi untuk produk yang unik dan juga berkualitas yang memiliki nilai tambah. Jadi konsumen-konsumen ini membutuhkan atau tertarik kepada produk-produk yang unik dan juga berkualitas. Bisa kita ketahui bahwa
produk-produk lokal dan juga UMKM di Indonesia ini sekarang sudah sangat bervariasi. Masyarakat atau pelaku-pelaku UMKM ini juga sudah bisa memvariasi atau mempunyai inovasi-inovasi di mana produk-produk mereka ini unik, beda dari yang lain seperti itu. Yaitu strategi pemasaran, di mana kami memilih inovasi tentang strategi pemasaran akan nantinya masyarakat bisa mengetahui platform e-commerce produk-produk lokal dan juga UMKM ini dengan cara yang pertama yaitu pemasaran digital. Jadi kami akan memasarkan platform e-commerce ini melalui media sosial, seperti contohnya menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan juga lain-lainnya untuk mempromosikan produk-produk lokal dan juga UMKM dengan cara membuat konten dan juga membuat konten visual dan juga video yang menarik perhatian konsumen. Seperti contohnya bisa kita membuat konten tentang kisah di balik produk UMKM ini, kisah di balik produk UMKM A, dan juga proses pembuatan dan juga mungkin dari testimoni-testimoni yang sudah pernah mencoba produk lokal dan juga UMKM ini. Selanjutnya masih dengan tentang pemasaran, kita membuat konten marketing di mana kita bisa mempublikasikan artikel, blog dan juga video tentang produk lokal dan juga UMKM ini dengan cara mengangkat cerita tentang UMKM itu, atau bisa dengan membuat di balik kisah dari perjuangan pendirian UMKM tersebut, bisa dengan cara tips berbelanja online atau berbelanja produk lokal secara online dan tidak perlu keluar rumah, dan juga menunjukkan keunggulan-keunggulan dari produk-produk lokal yang dimana mengoptimalkan untuk mesin pencarian konsumen seperti itu. Selanjutnya yang kedua, strategi pemasarannya yaitu membuat program insentif dan diskon. Jadi di mana kita setelah pembuatan ide ini atau launching platform e-commerce ini, kita membuat diskon kepada pelanggan atau pembeli baru. Seperti contohnya bisa kita tawarkan diskon, atau semisal dengan mereka membeli barang atau produk lokal dan UMKM pertama kali, kita akan menawarkan diskon kepada konsumen. Selanjutnya bisa dengan program referral atau mereferensikan platform ini kepada teman dan juga keluarga. Jadi konsumen yang sudah membeli itu bisa disarankan untuk mereview dan juga bisa menyebarluaskan adanya platform e-commerce produk lokal dan juga UMKM ini. Selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan. Jadi sudah ada pelanggan atau konsumen yang sering membeli produk-produk lokal dan juga UMKM di e-commerce ini, kita akan memberikan poin-poin atau hadiah bagi pelanggan yang sering berbelanja di platform e-commerce kita, seperti itu. Yang ketiga selanjutnya yaitu berkolaborasi dan kemitraan. Contohnya berkolaborasi itu seperti kerjasama dengan UMKM, pembuat selaku pelaku usaha produk-produk lokal dengan bekerja sama untuk membantu mereka mengoptimalkan penjualan dan juga meningkatkan produk kualitas mereka. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya menyediakan platform e-commerce itu, kita juga mencari pasar, siapa produsen yang akan kita tawarkan dalam platform e-commerce ini untuk mengembangkan usaha-usahanya. Selanjutnya yang keempat yaitu edukasi kesadaran masyarakat. Jadi kita bisa membuat edukasi tentang pentingnya kita memperbanyak atau
membudayakan produk-produk lokal dan UMKM di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai teknologi dan juga inovasi. Jadi platform e-commerce, produk lokal dan juga UMKM ini menggunakan aplikasi mobile, di mana aplikasi mobile ini yang mempunyai user friendly dan juga memudahkan konsumen dalam hal berbelanja. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran yang aman. Jadi konsumen tidak perlu memikirkan bagaimana dengan sistem pembayarannya. Jadi kita akan membuka atau memberikan opsi dalam berbagai macam pembayaran seperti bisa COD, bisa transfer bank dan lain-lainnya. Seperti itu, dan juga membuat layanan pelanggan yang responsif. Jadi antara konsumen dan juga produsen atau pelaku UMKM ini bisa berkomunikasi dan juga membantu konsumen dengan pertanyaan dan juga masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, itu beberapa pemaparan latar belakang, tuntutan pasar dan juga strategi pemasaran yang ada dalam platform e-commerce produk lokal dan juga UMKM ini. Jadi kesimpulannya, platform e-commerce yang berfokus pada produk lokal dan juga UMKM di Indonesia ini yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal dan juga memberdayakan UMKM di Indonesia dengan strategi pemasaran yang efektif baik secara digital, program insentif, kolaborasi dan juga penggunaan teknologi inovasi. Usaha ini juga dapat memperhatikan dan juga memberi dukungan dari berbagai kalangan, dan juga platform e-commerce ini bisa membantu Indonesia untuk mengurangi masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi walaupun UMKM ini produk rumahan, bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia, dan juga diharapkan dari platform e-commerce ini dapat memberikan keberhasilan dalam hal jangka panjang, dan juga akan bergantung pada kemampuan untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, dan juga mempunyai produk-produk yang berkualitas serta membangun kesadaran dan juga kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal dan juga UMKM di Indonesia. Itu saja pemaparan dari ide usaha kreatif yang saya paparkan hari ini mengenai pembuatan platform e-commerce produk lokal dan juga UMKM di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.